Namanya Kamal. Seakan tak mau hilang nama itu di hatiku. Nama seorang lelaki yang telah membuat aku jatuh hati. Nama seorang lelaki yang selalu menghiasi fantasiku setiap malamnya. Kamal memang memiliki wajah yang tampan, meski ia berkulit sedikit gelap. Tapi postur tubuhnya sangat kekar dan gagah. Aku benar-benar dibuatnya tergila-gila dengan segala pesonanya itu. Kamal adalah rekan kerjaku. Usianya sudah 28 tahun saat ini. 1 tahun lebih tua dariku. Kamal sudah menikah dan sudah punya seorang anak. Aku tak begitu dekat dengannya, meskipun sebenarnya kami satu divisi di kantor. Hampir setiap hari kami bertemu. Kami juga sering ngobrol sebenarnya, tapi belum pernah ngobrol berdua. Selama ini, obrolan kami hanya seputar masalah pekerjaan. Itu pun bersama rekan-rekan kerjaku yang lainnya. Aku memang sudah mengagumi Kamal sejak pertama kali kami bertemu di kantor tempat kami sama-sama bekerja. Kamal lebih dulu beberapa bulan bekerja di sana. Dan saat hari pertama aku bekerja, aku sudah mulai merasa tertarik dengan Kamal. Sejak saat itu juga aku jadi sering menghayalkannya, berharap suatu saat nanti Kamal bisa aku miliki sebagai kekasih, atau sekurang-kurangnya sebagai pelampiasan dari gejolak cinta yang aku rasakan padanya. Namun sudah hampir setahun kami saling kenal. Belum pernah sekalipun aku berani untuk mengajak Kamal mengobrol berdua, apalagi mengajaknya datang ke rumahku. Aku memang tinggal sendiri di kota besar ini. Aku sengaja membeli rumah secara kredit di sebuah perumahan sederhana yang berada tidak jauh dari kantor tempat aku bekerja. Kamal sendiri yang aku ketahui telah menikah dan punya anak tersebut juga sudah punya rumah sendiri yang juga ia beli secara kredit. Hanya saja, perumahan tempat Kamal tinggal agak sedikit jauh dari kantor, sehingga ia butuh tambahan biaya beli minyak untuk motornya. Setidaknya, begitulah hal-hal kecil yang baru aku ketahui tentang Kamal. Meski cerita itu hanya aku dengar dari rekan kerja yang lain, bukan langsung dari mulut Kamal. Suatu sore, saat mau pulang kerja, aku melihat Kamal masih berada di meja kerjanya, meski ia hanya terlihat terdiam di sana. Sementara teman-teman yang lain sudah mulai pulang satu persatu. Melihat Kamal yang masih termenung di meja kerjanya, aku berpura-pura masih sibuk dengan komputerku. Entah mengapa, tiba-tiba saja aku berharap punya kesempatan berdua dengan Kamal sore itu. Setelah semua rekan kerja kami pulang, Kamal masih terpaku di meja kerjanya. Ia terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku pun akhirnya memberanikan diri untuk melangkah mendekatinya. Belum pulang, sapaku ringan. Kamal terlihat sedikit kaget, namun ia segera tersenyum. Senyum yang membuat jantungku jadi berdegup kencang, lebih kencang dari biasanya. Belum, balas Kamal, terdengar lemah, sambil ia sedikit menggelengkan kepalanya. Masih ada kerjaan ya? Tanyaku lagi, mencoba berbasa-basi. Enggak sih, cuma lagi ini aja. Kamal menjawab dengan nada ragu, seakan ia enggan untuk berbicara jujur padaku. Kamu lagi ada masalah? Tanyaku akhirnya, tanpa basa-basi lagi. Aku ingin Kamal merasa sedikit lebih nyaman untuk bercerita padaku. Karena selama ini, kami memang tidak begitu dekat. Kali ini, Kamal terdiam cukup lama. Ia kembali terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Kamu yakin mau tahu? Ucap Kamal tiba-tiba memecah keheningan yang tercipta sesaat tadi.
Kalau kamu mau cerita, timpalku berusaha terdengar sedikit akrab. Kamu bisa jaga rahasia kan? Ucap Kamal kemudian. Bisa, balasku cepat. Ada apa sebenarnya? Tanyaku kemudian yang mulai merasa penasaran. Aku boleh pinjam uang kamu nggak? Balas Kamal dengan nada tanya dan ragu. Aku merasa kaget. Aku hanya tidak menyangka kalau Kamal punya masalah keuangan. Padahal boleh dibilang gaji kami di perusahaan ini cukup besar. Bahkan lebih dari cukup jika hanya untuk biaya hidup sehari-hari. Sekalipun Kamal sudah menikah dan punya anak. Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa, ucap Kamal kemudian melihat keterdiamanku. Butuh berapa? Tanyaku, mengabaikan ucapan Kamal barusan. 10 juta, balas Kamal. Untuk apa uang semuanya itu? Tanyaku lagi, benar-benar ingin tahu. Ibuku masuk rumah sakit. Kata dokter, ia harus segera dioperasi. Dan itu butuh biaya banyak. Jelas Kamal dengan nada sedih. Kamu udah coba pinjam ke perusahaan? Tanyaku kemudian. Udah, tapi hanya dapat 20 juta. Sementara biaya operasi mungkin mencapai 30 juta lebih. Balas Kamal lagi. Enggak pakai BPJS saja. Aku bertanya lagi. Perusahaan tidak menanggung BPJS untuk ibuku, hanya untuk istri dan anakku. Padahal ibuku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya aku anak satu-satunya. Ayahku sudah lama meninggalkan ibuku dan sudah menikah lagi dengan wanita lain. Jelas Kamal lagi sedikit belak-belakan. Aku merasa terenyuh. Tidak aku sangka jika Kamal punya kisah hidup yang sedikit tragis. Di balik keceriaannya selama ini, ternyata ia menyimpan sebuah duka yang ia pendam sendiri. Ya udah, nanti saya transfer. Ucapku akhirnya, tak tega melihat wajah murung milik Kamal. Kamu serius? Tanya Kamal. Iya, saya serius. Kamu kan memang lagi butuh. Balasku pelan. Padahal tadi sebenarnya aku hanya sekedar basa-basi aja. Aku memang lagi butuh teman untuk cerita. Tapi ternyata kamu orang yang baik. Ucap Kamal kemudian. Ah, biasa aja. Mumpung aku masih punya simpanan sih. Dan lagi pula, kamu kan emang lagi butuh. Apa salahnya saya bantu? Balasku dengan perasaan yang tak menentu. Biar bagaimanapun, aku merasa bangga bisa menjadi dewa penolong bagi Kamal saat dia sedang membutuhkan. Semoga hal itu bisa membuat aku dan Kamal semakin dekat. Dan ternyata benar. Sejak saat itu, aku dan Kamal memang semakin dekat. Kami jadi sering ngobrol berdua. Kami jadi sering menghabiskan waktu berdua, terutama saat jam istirahat kerja. Gimana ibumu? Tanyaku pada Kamal saat kami sedang makan berdua di kantin. Setelah beberapa minggu berlalu sejak keakraban kami dimulai. Puji Tuhan, ibu sudah selesai dioperasi dan sekarang beliau sudah sehat kembali. Balas Kamal. Syukurlah, timpalku ringan. Makasih ya, Be. Kamu sudah sangat membantu. Ucap Kamal lagi. Iya, sama-sama. Balasku lagi. Tapi aku nggak tahu kapan aku bakal bisa balikin uang kamu. Kamal berucap lagi. Udah, kamu nggak usah terlalu memikirkan hal tersebut. Aku juga tahu kalau perusahaan juga bakal potong gaji kamu setiap bulannya untuk melunasi hutang kamu sama perusahaan. Jadi, mengenai uangku, jangan kamu pikirkan dulu. Balasku, berusaha meyakinkan Kamal kalau aku ikhlas membantunya. Iya, itu juga yang menjadi beban pikiranku saat ini. Padahal selama ini, aku hanya mengandalkan gajiku untuk biaya hidup kami sekeluarga.
Belum lagi untuk angsuran rumah, angsuran motor, dan sebentar lagi anakku juga bakal masuk PAUD. Suara Kamal sedikit lemah. Kamu sabar ya, Mal. Selama masih ada aku, pasti bakal aku bantu kok. Asalkan kamu mau cerita sama aku. Ucapku tanpa sadar, seakan aku merasa kalau Kamal sudah menjadi bagian dari hidupku. Tapi aku yang jadi nggak enak sama kamu, Beh. Nggak mungkin juga kamu harus ikut menanggung beban hidupku. Sedangkan kita ini bukan keluarga, hanya teman kerja. Aku merasa malu jika harus minjam uang terus sama kamu. Ucapan Kamal sedikit menyadarkan kalau kami memang hanya teman kerja. Tapi kalau kamu memang butuh bantuanku, kamu jangan sungkan-sungkan ya, Ma. Aku ikhlas kok, mau bantu kamu. Aku berucap lagi, berusaha membuat Kamal sadar kalau kehadiranku di hidupnya bukan hanya sekedar rekan kerja, tapi lebih dari itu. Aku rela dimanfaatkan Kamal untuk apa saja, selama hal itu bisa membuatku selalu dekat dengannya. Begitulah kebodohanku dalam mencintainya. Satu-satunya yang aku inginkan hanyalah menjadi bagian penting dalam hidup orang yang aku cintai. Sebagai teman, kamu terlalu baik, Beh. Aku nggak tahu bagaimana caranya untuk balas kebaikan kamu. Ucap Kamal sendu. Nggak usah dibalas, Ma. Cukup dinikmati aja. Ucapku dengan nada canda, mencoba mengubah suasana yang tiba-tiba saja terasa menghanyutkan. Ah, kamu bisa aja, Beh. Balas Kamal dengan tersenyum. Dan begitulah, berbulan-bulan berlalu, aku dan Kamal benar-benar menjadi dekat dan akrab. Aku bahkan sudah berani mengajak Kamal ke rumahku. Kamal juga sudah tidak sungkan lagi padaku. Dia sudah beberapa kali harus meminjam uang lagi dariku, dan aku dengan rela hati memberikannya. Bagiku, Kamal adalah sosok yang membuat aku selalu merasa nyaman saat bersamanya. Senyumnya, wajahnya yang tampan, tubuhnya yang kekar, benar-benar membuatku bangga bisa dekat dengannya. Aku beruntung bisa mengenal kamu, Beh. Dulu kukira kamu orang yang sombong, karena jarang sekali ngomong kalau kita lagi kumpul-kumpul sama rekan-rekan kerja yang lain. Tapi ternyata aku salah, kamu orang yang baik banget ternyata. Ucap Kamal suatu sore di rumahku. Aku sengaja mengajak Kamal mampir seperti biasa sebelum ia pulang ke rumahnya. Aku yang beruntung bisa mengenal kamu, Mal. Balasku tanpa sadar. Kamal hanya tersenyum, seakan ia tidak mau mengerti mengapa aku berkata demikian. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu mau meminjamkan uang sebanyak itu padaku? Padahal waktu itu kita belum dekat, bahkan hampir tidak saling kenal. Tanya Kamal tiba-tiba. Aku hanya merasa kasihan mendengar ceritamu waktu itu, Ma. Aku tahu gimana rasanya nggak punya uang saat kita butuh. Balasku apa adanya. Emangnya kamu pernah merasakan hal itu? Kamal bertanya. Dengan versi yang berbeda sih, dulu ketika aku masih kuliah. Aku yang tinggal sendirian di kota pernah kehabisan uang, dan orang tuaku belum bisa mengirimkan uang dari kampung waktu itu karena panen mereka gagal. Aku mencoba mencari pinjaman ke sana kemari, namun tak satupun orang yang sudi membantuku, sampai akhirnya aku harus menjual handphoneku satu-satunya hanya untuk bisa bertahan hidup. Ceritaku dengan nada sedikit pilu. Jadi sekarang orang tuamu masih di kampung? Tanya Kamal lagi. Iya, sekarang giliran aku yang harus mengirim uang kepada mereka untuk membantu biaya sekolah adik-adikku dan juga biaya hidup mereka. Karena saat ini keadaan mereka juga sudah sering sakit-sakitan, jadi nggak bisa kerja
terlalu berat lagi. Jelasku lagi. Maaf ya, Beh. Padahal kamu juga punya tanggungan keluarga. Tapi aku di sini juga ikut merepotkan kamu. Ucap Kamal kemudian. Aku nggak merasa direpotkan sama kamu, Ma. Aku senang bisa membantu kamu. Dan soal keluargaku, gajiku masih cukup kok untuk aku kirim ke mereka. Lagi pula di kampung, ayahku punya sawah sendiri. Jadi, meskipun hasilnya kecil, mereka masih punya penghasilan. Aku hanya bantu-bantu sedikit aja. Jelasku lagi, tak mau membuat Kamal menjadi merasa bersalah. Tapi kamu terlalu baik, Beh, sama aku. Aku nggak tahu bagaimana cara membalasnya. Ucap Kamal lagi. Kalau seandainya aku jujur sama kamu, Mal, kamu bakal marah nggak? Tanyaku tiba-tiba. Sore sudah mulai meremang waktu itu. Suasana juga mulai terasa sepi. Seakan hanya ada kami berdua saat itu. Aku terbawa suasana. Aku seakan tak mampu lagi menahan perasaanku pada Kamal. Aku ingin jujur. Emangnya kamu mau jujur tentang apa sih, Beh? Apa ada yang kamu sembunyikan dariku selama ini? Kamal bertanya dengan nada santai. Aku mau jujur, Mal. Tapi aku takut kamu marah dan membenciku karenanya. Suaraku sedikit serak. Ada apa sih, Be? Kok serius amat? Aku jadi merasa penasaran loh. Balas Kamal. Kali ini aku mencoba menarik napas panjang. Di benakku terbenam beribu pertanyaan dan sejuta dilema. Haruskah aku jujur pada Kamal tentang perasaanku padanya? Yang resikonya bisa saja Kamal akan membenciku dan akan menjauh dariku. Tapi jika aku tetap memendamnya, hal itu akan terus menyiksaku. Karena setiap kali Kamal berada di dekatku, aku selalu berusaha menahan keinginanku untuk sekedar mendekapnya. Ah, betapa rumitnya semua ini bagiku. Apapun rahasia yang ingin kamu ceritakan padaku, Be, aku mohon kamu cerita aja ya. Aku janji gak bakal marah sama kamu. Karena aku gak punya alasan apapun yang bisa membuat aku marah sama kamu, Be. Kamu sudah terlalu baik sama aku selama ini. Jadi, aku gak mungkin bisa marah sama kamu. Kamal berucap dengan nada serius. Iya, Mal, aku bakal jujur sama kamu. Dan aku siap menanggung resikonya. Sekalipun mungkin kamu akan membenciku karenanya. Ucapku membalas. Kamal mengerutkan kening. Ia terlihat bingung. Sebenarnya, aku suka sama kamu, Mal. Sudah lama aku mengagumimu. Bahkan sejak pertama kali kita bertemu di tempat kerja. Itu juga yang menjadi alasanku mengapa aku dengan begitu mudahnya meminjamkan uang padamu. Meski sejujurnya, aku juga merasa kasihan padamu waktu itu. Tapi seandainya kamu bukan laki-laki yang aku kagumi, mungkin aku juga tidak akan semudah itu meminjamkan kamu uang. Tapi kenyataannya waktu itu, aku berharap kita bisa menjadi dekat. Dan ketika harapanku menjadi nyata untuk sekedar menjadi teman dekatmu, aku semakin merasa bahagia. Aku gak mau kehilangan kesempatan untuk bisa menghabiskan waktu berdua denganmu, Mal. Karena itu juga, aku selalu bersikeras agar kamu mau menerima bantuanku. Sehingga dengan begitu kita pasti akan semakin akrab. Awalnya aku berpikir, dengan menjadi akrab denganmu akan membuatku merasa cukup. Cukup walau hanya menjadi sahabat bagimu. Tapi ternyata aku salah. Justru semakin aku dekat denganmu, aku semakin ingin memilikimu sebagai kekasih. Aku semakin tidak bisa memendam perasaanku padamu, Mal. Semakin hari, perasaan itu semakin berkembang.
Keinginan untuk bisa memilikimu lebih dari sekedar sahabat semakin kuat tumbuh di hatiku. Dan aku sudah tidak mampu lagi menahannya. Maafkan aku, Ma. Aku benar-benar minta maaf. Maafkan aku jika aku terlalu mencintaimu hingga aku rela melakukan apa saja untukmu. Ceritaku akhirnya panjang lebar. Aku merasa lega, sekaligus merasa malu. Kamal adalah orang pertama yang tahu siapa aku sebenarnya. Selama ini, aku selalu berhasil menyimpan rahasia tersebut. Aku selalu berhasil memendamnya. Meski sudah berkali-kali aku jatuh cinta pada sosok laki-laki dalam hidupku. Namun selama ini, aku hanya memendamnya. Aku tak pernah berani untuk jujur. Aku simpan semua rahasia itu sendiri tanpa ada seorang pun yang tahu. Karena itu juga, aku bahkan belum pernah pacaran sama sekali seumur hidupku. Tapi sekarang Kamal sudah tahu siapa aku sebenarnya. Aku merasa malu, tapi juga lega. Lega karena akhirnya aku bisa mengungkapkan perasaanku pada Kamal. Meski aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang akan Kamal lakukan setelah tahu semua itu. Mungkinkah ia akan membenciku dan menjauhiku selamanya? Atau mungkinkah ia bisa memakluminya? Perasaanku benar-benar campur aduk saat ini. Abe, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak menyangka semua ini. Ini semua sungguh di luar dugaanku. Tapi aku hargai kejujuranmu. Aku hanya berharap agar kamu bisa mengerti jika aku adalah seorang laki-laki normal. Aku gak mungkin bisa menjalin hubungan sama kamu lebih dari sekedar sahabat. Jadi, maafkan aku. Lirih suara Kamal di telingaku. Iya, Ma, aku ngerti. Aku hanya sekedar ingin jujur sama kamu. Aku hanya berharap kamu tak membenciku karena ini. Aku harap kita tetap bisa berteman. Balasku pilu. Kita tetap berteman, Be. Tapi mungkin gak sedekat ini lagi. Jujur saja, aku pasti akan merasa risih dengan semua ini. Jadi aku harap kamu mau menjaga jarak dariku. Dan soal hutangku sama kamu, aku akan membayarnya segera. Ucap Kamal lagi. Ini semua gak ada hubungannya sama hutang kamu, Ma. Aku sungguh-sungguh mencintai kamu. Dan jika kamu merasa risih dan ingin menjauh, itu hak kamu. Tapi aku benar-benar berharap kamu mau memberi aku kesempatan. Sekali saja dalam hidupku, aku bisa merasakan hal tersebut, Ma, bersama kamu, orang yang paling aku cintai. Suaraku sedikit memelas. Kamu jangan gila, Be. Aku gak mungkin melakukan hal itu bersama kamu. Bukan saja karena aku merasa jijik, tapi juga itu berarti aku mengkhianati istriku dan juga kodratku sebagai laki-laki. Aku gak bisa. Suara Kamal terdengar tegas. Aku gak bakal maksa kamu, Ma. Aku hanya minta belas kasihanmu. Dan aku memang sudah gila. Dan aku akan semakin gila jika kamu tidak mau memberi aku kesempatan untuk bisa merasakan hal tersebut bersama kamu. Aku bisa gila, Ma. Apa kamu gak kasihan sama aku? Kali ini suaraku benar-benar menghibah. Aku seakan kehilangan akal sehatku. Oke, tapi tidak sekarang. Aku butuh waktu. Dan ingat, aku mempertimbangkan ini hanya karena kamu sudah sangat baik padaku selama ini. Dan karena kamu juga sudah sering membantuku. Jadi aku harap kamu jangan berharap lebih padaku. Ucap Kamal akhirnya. Tapi kapan? Tanyaku tidak sabar. Yang pasti bukan sekarang, Be. Nanti pasti aku kabari jika aku sudah merasa siap. Balas Kamal terdengar ragu. Oke,
Aku akan tunggu kabar darimu. Tapi aku minta satu hal lagi sama kamu, Ma. Tolong, jangan sampai siapapun tahu tentang hal ini. Ujarku sedikit memohon. Kalau soal itu, kamu gak usah khawatir. Aku pasti bisa jaga rahasia. Asal kamu juga jangan macam-macam dan tetap jaga jarak. Balas Kamal lagi. Entahlah, entah aku merasa lega atau justru merasa takut. Lega karena akhirnya Kamal mau memberi aku kesempatan untuk bisa melakukan hal tersebut bersamanya. Walau aku tidak tahu entah kapan hal itu akan terjadi. Tapi aku juga takut. Takut kalau Kamal berubah pikiran dan justru ia akan menjauh dariku. Betapa semakin peliknya semua ini. Keesokan harinya, Kamal seperti sengaja menghindariku di tempat kerja. Ia tak lagi seperti biasanya. Ia seakan sengaja menjaga jarak, dan aku hanya bisa menelan ludah pahit akan perubahan sikap Kamal padaku. Hari-hari selanjutnya, Kamal pun semakin menjauh. Kami tak pernah bertegur sapa lagi, apalagi sekedar mengobrol berdua. Kamal benar-benar menjaga jarak dariku. Kami kembali seperti tak saling kenal. Namun seminggu kemudian, tiba-tiba Kamal mengirim pesan padaku jika ia akan mampir ke rumahku sepulang kerja. Hatiku bersorak senang. Akhirnya, batinku penuh harap. Dan sore itu, Kamal benar-benar mampir di rumahku, tapi sikapnya begitu kaku. Aku akan penuhi janjiku sama kamu, Beh. Tapi kamu harus ingat, ini hanya karena kamu sudah baik padaku selama ini. Dan kamu juga harus ingat, ini adalah pertama dan terakhir kalinya kita melakukan hal tersebut. Setelah itu, aku harap kamu jangan lagi berusaha mendekatiku. Begitu ucap Kamal ketika ia sudah duduk di sampingku. Ya, aku mengerti, Ma. Aku hanya ingin merasakan hal tersebut setidaknya sekali seumur hidupku. Setelah itu, aku berjanji tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Balasku lemah. Bukan seperti ini yang aku harapkan sebenarnya. Tapi aku bisa apa? Aku tak mungkin memaksa Kamal untuk mau menjadi kekasihku. Sudah diberikan kesempatan satu kali ini aja, rasanya itu sudah lebih dari cukup bagiku. Dan seperti yang aku hayalkan selama ini, ternyata semua itu benar-benar indah. Bahkan sangat indah. Meskipun awalnya Kamal terasa kaku dan terlihat jijik, namun aku berhasil membuatnya bisa menikmati semua itu. Bahkan Kamal terlihat rileks melakukannya. Aku bahagia, benar-benar bahagia. Ternyata seperti ini rasanya. Batinku penuh kebanggaan. Pertama kali melakukannya dengan orang yang aku cintai, dan hal itu sungguh sangat indah. Begitu indah dan sempurna, sampai aku tidak ingin semuanya berakhir. Namun, Kamal bukanlah milikku seutuhnya. Ia hanya singgah sesaat, dan lalu pergi, meninggalkan kesan yang begitu dalam di hatiku. Kesan yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Biar bagaimanapun, Kamal adalah lelaki pertama yang berhasil membuat aku bisa mencapai keindahan yang hakiki. Terima kasih, ucapku, sebelum akhirnya Kamal benar-benar pergi. Pergi dari rumahku dan juga dari hidupku. Setelah kejadian indah sore tersebut, Kamal pergi begitu saja dari rumahku tanpa pamit, tanpa sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Ia hanya pergi. Dan keesokan harinya, Kamal bahkan tidak tersenyum lagi padaku. Ia sengaja menghindariku tanpa penjelasan apapun. Aku justru menjadi bingung. Apa sebenarnya yang Kamal rasakan saat itu, saat ia melakukan hal tersebut denganku?
Mungkinkah ia juga menikmatinya? Atau memang hanya sekedar untuk membalas semua kebaikanku padanya selama ini? Mungkin benar, ia membenciku dan memilih untuk menjauh dariku. Dan aku harus terima semua itu. Tapi setidaknya, aku sudah pernah merasakan hal tersebut bersamanya. Hingga hari-hari pun berlalu dengan begitu menyakitkan bagiku. Aku merasa kecewa dengan sikap Kamal padaku. Padahal selama ini aku sudah begitu baik padanya. Dan ia bahkan sudah berjanji untuk tidak marah padaku. Tapi kenyataannya, ia malah pergi dari hidupku dan bersikap seakan tak mengenalku. Aku kecewa, aku marah, aku sedih dan ingin menangis. Aku ingin pergi dari kehidupan Kamal selamanya. Aku malu untuk bertemu dia lagi. Aku malu untuk sekedar menyapanya. Apalagi ia sudah tahu rahasiaku. Karena itu, aku memilih untuk resign dari pekerjaanku. Aku harus pergi dari kehidupan Kamal. Aku tidak mau suatu saat nanti Kamal akan membongkar rahasiaku, dan hal itu pasti akan sangat menyakitkan bagiku. Aku memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamanku. Aku ingin buka usaha di sana dan memulai hidupku yang baru tanpa Kamal. Kini aku akan belajar untuk melupakan Kamal selamanya. Meskipun kesan indah yang ia berikan padaku akan tetap tersimpan di relung hatiku yang terdalam. Aku sadar, aku memang tidak pantas untuk bisa memiliki Kamal. Bahkan untuk berharap hal tersebut saja, aku sudah tidak pantas. Kamal memang bukan ditakdirkan untukku, dan aku harus bisa merelakan hal tersebut. Kenangan bersamanya akan aku simpan selamanya. Meski hal itu akan terus menyiksaku sepanjang hidupku, tapi semua itu terlalu indah untuk dilupakan begitu saja. Semoga saja ke depannya aku bisa menjadi lebih baik. Semoga saja aku mampu menjalani kehidupan ini meski tak ada lagi Kamal dalam hidupku. Ya, semoga saja.